Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan memberikan penjelasan mengenai skandal korporasi. Kelompok pertama beranggotakan 1. Vina Nursiana 195221302, Ervina 195221312, Dewi Widayanti 195221317, Putri Ayu 195221318, dan kelompok 2 Aprilia Dwi Ayudaningrum 195221290, Yusuf Hidayat 195221299, Andara Widya 195221301, Danisa 195221319. Berikut penjelasan mengenai skandal korporasi. Kecurangan atau fraud dalam lingkungan bisnis. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dan ilegal. Krisis ekonomi kapitalis sudah terjadi berulang-ulang kali dimulai dari tahun 1930 dengan berbagai pemicu. Pada 50 tahun terakhir, Rusia dan Venezuela telah menderita secara ekonomi. Pendataan menurun, keresahan, dongkol, kelaparan, kerusuhan, pencurian, dan perampokan. Namun sejauh ini hanya diperbaiki dari aspek teknisnya saja. Sifat kapitalisme awalnya hanya mengutamakan pemilik modal, sehingga membuat profesional melakukan fraud atau kecurangan atau tindakan kriminal. Bentuk-bentuk kecurangan atau fraud. Yang pertama, penyalahgunaan aset perusahaan merupakan bentuk kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil uang perusahaan, barang dagang perusahaan, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan merupakan bentuk kecurangan dengan menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan, dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Bentuk-bentuk korupsi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu benturan kepentingan. Benturan kepentingan terjadi saat seorang pegawai, manajer, atau bahkan eksekutif memiliki kepentingan ekonomis perorangan dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kerjanya. Yang kedua, pemberian hadiah yang ilegal. Pemberian sesuatu yang mempunyai nilai kepada seseorang tanpa disertai dengan niat untuk mempengaruhi keputusan bisnis tentunya. Pemberian tersebut biasanya dilakukan setelah keputusan bisnis yang menguntungkan orang atau pemasok tertentu telah dilakukan. Pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya keputusan tersebut memberikan hadiah sesuatu kepada pegawai yang mengambil keputusan. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Dengan kewenangan yang dimilikinya, maka pelaku kecurangan diminta pihak yang terkait untuk memberikan keuntungan keuangan. Yang keempat, penyuapan. Suap dapat didefinisikan sebagai penawaran, pemberian, atau penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi aktivitas pegawai. Lalu, selanjutnya, bidang yang beresiko tinggi terkenanya fraud atau kecurangan. Yang pertama, purchasing and payroll. Fraud ini biasanya dilakukan dengan cara kickback atau suap diberikan kepada pihak yang mengurus pembelian sebagai imbalan atas diberikannya kontrak kepada supplier. Invoice palsu yang dibuat sendiri oleh pihak yang mengurus pembelian kemudian ditagihkan ke perusahaan untuk dibayar. Manipulasi data supplier. Yang kedua, sales dan inventory, penjualan dan inventarisasi. Kecurangan dalam bidang ini misalnya pencurian inventory baik yang sedang disimpan maupun yang sedang dalam pengiriman. Transaksi penjualan dengan sengaja tidak dicatat atau dikurangi pencatatannya dan uang yang diterima atas penjualan tersebut masuk ke kantong pribadi. Yang ketiga, cash dan cek.
Kas merupakan aset yang paling sensitif terhadap kecurangan karena kas terlihat secara fisik dan relatif mudah dipindah tangankan dibandingkan aset perusahaan yang lainnya. Sedangkan kecurangan atas cek biasanya terjadi ketika terdapat kelemahan dalam proses rekonsiliasi bank. Yang keempat, hak kekayaan intelektual (HKI) dan kerahasiaan informasi. Kecurangan ini biasanya berupa pembajakan dan pencurian informasi penting milik perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong adanya kecurangan atau fraud, yaitu yang pertama, kegagalan disiplin untuk pelaku penipuan, kurangnya akses informasi, ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan, kurangnya trail audit. Terdapat 3 unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu yang pertama adanya tekanan, yang kedua adanya kesempatan, dan yang ketiga berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima. Ketiga unsur tersebut disebut dengan segitiga fraud atau triangle fraud. Yang pertama, adanya peluang. Biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Yang kedua, adanya motivasi pada seseorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan kecurangan. Dan yang terakhir, rasionalisasi terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mengandung kecurangan. Strategi pencegahan fraud bukan hanya melakukan pelatihan pedoman perilaku perusahaan dan ancaman pemberhentian atau menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib saja, tetapi perlu juga penegakan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang tegas, memperluas rentang kendali dan tanggung jawab manajer, dan analisis kuantitatif potensi bagian dalam menentukan kebijakan. Lalu, kendala-kendala dalam menanggulangi fraud atau kecurangan, lemahnya pengawasan dari internal perusahaan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia sebagai auditor investigasi, pihak terkait telah berpindah ke perusahaan lain atau meninggal dunia, kecurangan dapat dilakukan oleh orang yang telah mendapat kepercayaan besar dari perusahaan, hilangnya akuntabilitas dari pelaku kecurangan, kurangnya pemahaman karyawan atau pegawai tentang peraturan perusahaan. Ada beberapa kasus yang terungkap dari beberapa perusahaan besar dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada perusahaan PT Telkomsel Tbk dengan auditor PwC atau Haryanto Sahari dan rekannya. Dengan permasalahannya, hasil auditor forens dengan adanya indikasi kebocoran dana sekitar 600-700 miliar rupiah. Yang kedua, itu ada perusahaan PT Indomobil Sub International. Auditornya Deloitte and Touch Financial Advisor Service atau DTFAS, afiliasi KAP lokal dengan Hans Tuana Kota and Mustafa. Dengan permasalahannya yaitu kejanggalan dalam audit penjualan, DTFAS dituding tidak taat sepenuhnya pada prosedur yang diterapkan BPPN. Yang ketiga ada PT Kimia Farma Tbk. Auditornya Adersen atau Prasetyo Utomo dengan permasalahannya yaitu kekeliruan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang keempat itu ada perusahaan PT Lipo Bank Tbk. Auditornya Adersen atau Prasetyo Utomo dengan permasalahan overstatement laba dari pendapatan fiktif laporan keuangan ganda. Yang kelima itu ada perusahaan PT BNI Tbk, auditornya sama, Andersen atau Prasetyo Utomo dengan permasalahan letter of credit fiktif. Yang keenam itu ada perusahaan Bapindo, auditornya sama dengan BNI dan Lipo tadi, Andersen atau Prasetyo Utomo dengan permasalahan letter of credit fiktif.
Yang ketujuh ada PT Indofarma. Auditornya PwC atau Haryanto Sahari dan rekannya. Permasalahannya yaitu hubungan afiliasi yang material. Jika kita lihat dari kasus yang terungkap di atas, beberapa penyebab dari skandal korporasi dapat kita lihat pada tabel di samping ini. Yang pertama, ada 48% internal kontrol lemah. Lalu yang kedua ada 39% kebijakan etikanya itu lemah. Lalu yang ketiga ada 20% itu pada jenis industri. Lalu yang keempat ada 17% itu pada lemahnya pemisahan tugas dan tanggung jawab. Lalu yang kelima ada 15% itu kolusi dengan pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada 14% itu kolusi secara internal. Dari gambaran beberapa penyebab skandal korporasi di atas itu dapat diketahui ya, bahwa ada 39% skandal kecurangan itu dikarenakan kebijakan etika yang lemah. Nah, untuk mengatasinya dikemukakanlah beberapa metode yang salah satu terapannya adalah memperkuat peranan kode etik. Di samping ini adalah tabel mengenai metode memperkuat peranan kode etik, yaitu di antara lain yang pertama ada perbaikan internal kontrol. Di sini ditarget 77%, tetapi yang tercapai hanya 16%. Yang kedua ada pemisahan tugas yang kritis. Di sini ditarget 65%, tetapi yang tercapai hanya 11%. Lalu yang ketiga ada investigasi pegawai. Di sini itu ditarget sebesar 61%, tetapi yang tercapai hanya 11%. Lalu yang keempat ada pegawai dijaminkan. Di sini itu ditarget sebesar 60%, tetapi yang tercapai hanya 4% saja. Lalu yang kelima ada pelatihan manajemen. Di sini itu ditarget sebesar 45%, tetapi yang tercapai hanya 19% saja. Lalu yang terakhir ada perkuat kode etik. Di sini ditarget sebesar 44%, tetapi yang tercapai hanya 19% saja. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat ya bahwa persentase tercapainya itu lebih rendah dibandingkan dengan targetnya. Karena apa? Dikarenakan salah satunya yaitu auditor yang diharapkan sebagai pengawal kecurangan justru malah ikut bermain dalam melakukan atau menutupi kecurangan tersebut. Selanjutnya, skandal korporasi dan citra akuntan. Profesi akuntan merupakan kepercayaan masyarakat yang secara implisit dikontrak untuk menjadi wakil masyarakat yang memberikan keyakinan akan kebenaran informasi keuangan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan yang mempengaruhinya. Bahkan, terkuaknya skandal korporasi seperti memanipulasi pembukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas, dan insider trading. Dari beberapa sebab tersebut, memanipulasi pembukuan merupakan pemicu terbesar terruntuhnya perusahaan-perusahaan. Bahkan, juga dianggap terjadinya penyelewengan kecurangan dan skandal yang terjadi di perusahaan. Begitu pula dengan berbagai kasus nasional atau internasional praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Justru dijustifikasi oleh standar akuntan dari hasil laporan atau audit yang dinyatakan dengan norma dan etika profesinya. Beberapa contoh skandal korporasi yang terjadi di Amerika. Yang pertama, perusahaan Emisol Volkswagen yang mengalami kerugian sebesar USD 87 miliar dengan skandal yang dilakukan, yaitu salah satu produsen mobil terbesar di dunia terkenal skandal dengan melakukan kecurangan terhadap tes emisi diesel untuk produksi mobilnya di Amerika dan Eropa. Yang kedua, perusahaan akuntansi WorldCom yang mengalami kerugian sebesar USD 107 miliar dengan skandal yang dilakukan perusahaan telepon seluler jarak jauh nomor 2 terbesar di Amerika mengajukan kebangkrutan tahun 2012 setelah aset jajaran para eksekutif perusahaan. Yang ketiga, perusahaan akuntansi Enron yang mengalami kerugian sebesar USD 74 miliar dengan skandal yang dilakukan, yaitu perusahaan energi
rekayasa perusahaan ini bangkrut akibat skema penipuan akuntansi yang spektakuler didatangi oleh para eksekutif perusahaan. Yang keempat yaitu perusahaan skema Ponzi yang mengalami kerugian sebesar USD 20 miliar dengan skandal yang dilakukan yaitu modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Yang terakhir yaitu perusahaan skandal ringging yang mengalami kerugian sebesar USD 9 miliar dengan skandal yang dilakukan memanipulasi suku bunga acuan yang digunakan untuk harga triliun dolar dari produk keuangan di seluruh dunia. Pemburu rente atau ransaking ialah perilaku pejabat publik dan atau politisi yang hanya memikirkan melayani dirinya sendiri dalam upaya memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara mencari celah dalam kebijakan-kebijakan publik atau dalam pengalokasian anggaran dengan tujuan penguasaan secara ekonomi politik. Perusahaan yang bisa menciptakan halangan masuk pasar dengan cara menguasai sumber daya strategis atau mengupayakan agar tidak ada barang pengganti, sehingga mereka dapat menikmati laba supernormal dan rente yang lebih tinggi. Untuk memperoleh rente yang lebih tinggi, terkadang pengusaha berkolusi dengan pengusaha agar melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Sebagai balasannya, pengusaha memberikan imbalan baik berupa uang tunai maupun hadiah. Dalam literatur ekonomi politik, imbalan yang diterima pengusaha melalui kekuasaan yang dimiliki dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi disebut rente. Sedangkan perilaku aparat pemerintah atau pengusaha yang mengharapkan imbalan atas kebijakan yang dikeluarkan disebut perilaku pemburu rente. Cara dan kecintaan manusia terhadap harta disebut dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 19-20 yang artinya, dan kamu memakan harta dengan cara mencampur baurkan yang halal dan haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dalam analisis ekonomi politik, pengertian rente menjadi penilaian yang negatif karena rente merupakan bentuk sangat mudah bagi seseorang atau suatu kelompok bisnis dalam mendapatkan keuntungan karena mereka mendapatkan kemudahan dari proteksi atau privilege yang diberikan pemerintah. Lemahnya etika di pasar modal. Etika bisnis pada suatu perusahaan akan selalu berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan kepada pihak luar. Pandangan tradisional tanggung jawab perusahaan akhir-akhir ini telah dimodifikasi menjadi dua cara. Untuk yang pertama, asumsi bahwa semua pemegang saham hanya ingin meningkatkan laba dalam waktu yang singkat. Kedua, hak dan klaim dari berbagai pihak, bukan pemegang saham atau stakeholder seperti pekerja, pelanggan atau klien, pemasok, pemberi pinjaman, pemerhati lingkungan, pemilik komoditas, dan pemerintah yang memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya, perusahaan modern saat ini seharusnya bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder. Harta di dalam Islam bukan sebuah tujuan, tetapi harus dijadikan sebuah alat untuk mencapai kebahagiaan abadi dunia maupun akhirat. Kapitalisme menciptakan sebuah harta itu sebagai sebuah reward dan manusia diminta mengejar hal itu. Sedangkan dalam agama kita, tujuan akhir adalah ridha Allah, kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan hakiki, atau pada akhirnya masuk surga. Penerapan etika bisnis secara konsisten sangat berdampak terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik tidak hanya mendapatkan profit bagi emiten tetapi
juga berdampak positif terhadap efek yang diperdagangkan di pasar modal, karena memberikan capital gain bagi pemegangnya. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Humazah ayat 1-4 yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Menurut filosofi barat, ada dua hal yang dibahas. Yang pertama, alam adalah makhluk yang pasif dan tidak bisa dipercaya, sehingga manusia harus waspada. Hal yang kedua adalah alam diibaratkan seperti hantu yang akan menangkap dan menundukkan manusia jika tidak waspada. Dari kedua hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya keharmonisan manusia dengan alam dan Tuhan. Namun sementara itu, dalam budaya timur, alam dibiarkan berjalan dengan sendirinya, tidak pernah dikuasai, dan alam akan berjalan sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya adalah krisis makroekonomi. Dalam krisis makroekonomi itu disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, kapitalis telah mendominasi ekonomi di dunia. Yang kedua, etika dalam ekonomi kapitalis tidak berjalan. Yang ketiga, skandal kecurangan terjadi dalam skala makro. Yang pertama yaitu kapitalis telah mendominasi ekonomi di dunia, yaitu krisis yang terjadi saat ini tidak lepas dari sistem kapitalis yang selama ini digunakan oleh banyak negara-negara. Dalam sistem kapitalis itu banyak terjadi tindakan praktek-praktek spekulatif yang dilakukan. Selain itu, tindakan spekulatif itu bersifat transparan, maka sangat wajar jika dalam sistem ekonomi kapitalis mengalami krisis yang sangat besar. Yang kedua, etika dalam ekonomi kapitalis tidak berjalan. Krisis yang terjadi saat ini lebih pada tiadanya etika dalam berekonomi. Tiadanya etika dalam berekonomi akan menjadikan seseorang menjadi rakus dan ingin menguasai segala macam potensi ekonomi. Maka dari itu, etika dalam berekonomi sangat diperlukan jika ingin negara ini bebas atau tidak berlarut-larut dalam krisis ekonomi, maka harus meninggalkan tindakan spekulatif dan melaksanakan ekonomi yang jujur dan adil. Ketiga, skandal kecurangan terjadi dalam skala makro. Dalam terjadinya sistem ekonomi kapitalis, maka akan muncul skandal kecurangan yang terjadi dalam skala makro, yaitu banyaknya tindakan praktek spekulatif yang dilakukan, seperti contohnya korupsi, penyuapan, hingga pemalsuan laporan keuangan. Krisis makroekonomi selanjutnya yaitu adanya dunia permesinan. Namun, akibat dari keserakahan manusia menjadikan manusia semakin menderita. Maksudnya, adanya mesin yang semakin canggih akan membuat peran manusia tergantikan. Dengan begitu, manusia tidak lagi dibutuhkan, maka dapat menimbulkan semakin banyaknya manusia yang menderita akibat digantikannya oleh mesin tersebut. Contohnya saja sekarang banyak yang menggunakan teknologi mesin daripada tenaga manusia. Kemudian membuat manusia menjadi budak para mesin. Hal ini bisa saja terjadi karena kecanggihan atau kepintaran dari mesin-mesin tersebut yang akan membuat manusia semakin tertinggal dan akhirnya akan dimanfaatkan oleh para mesin untuk memperbudak manusia. Selanjutnya, mengganyang mereka sepenuhnya sampai mereka tidak manusiawi. Maksudnya, para mesin yang berteknologi canggih tersebut ingin memasuki atau menguasai dunia manusia dan bisa saja untuk menggantikan manusia dari peradaban bumi ini. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem kapitalisme yang bersumber dari keserakahan, yaitu adanya keinginan manusia untuk memiliki sesuatu yang melebihi keperluannya yang pantas.
Akibat dari keserakahan manusia itu sendiri yang membuat manusia menjadi menderita, bahkan menjadi budak, serta manusia bisa tergantikan dengan para mesin yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Friedman Mohawk membuat pernyataan bahwa apakah ini akhir dari kekuasaan Barat, dan cara hidup yang kita kenal dengan peradaban Barat adalah jalan kematian. Menurut saya, maksudnya telah banyaknya krisis yang terjadi pada peradaban Barat yang sulit untuk ditanggulangi, sehingga di sini Friedman mengatakan bahwa peradaban Barat adalah jalan kematian. Kapitalis modern saat ini dibangun oleh moneter based economy atau ekonomi berbasis keuangan, dengan sistem moneter yang sangat manipulatif, bukan real based economy atau ekonomi berbasis nyata atau real. Artinya, paham ini banyak atau dominan bermain di level atas dari ekonomi real. Rente atau keuntungan ekonomi diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif atau produksi barang dan jasa, melainkan investasi spekulatif melalui sektor moneter atau keuangan. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi di berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil, termasuk negara berkembang. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor real. Sebab, pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang sebagai sektor real, melainkan untuk kepentingan spekulasi mata uang. Akibatnya, terjadi penurunan nilai mata uang itu sendiri. Misalnya melalui kredit perbankan serta jual beli surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam ekonomi berbasis sektor moneter atau keuangan inilah kapitalisme tidak dapat dilepaskan dengan bunga atau riba. Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan kapitalisme, yaitu ekonomi Islam memiliki prinsip real based economy, sedangkan sistem kapitalisme menganut moneter based economy. Ekonomi Islam yang berbasis sektor real mengharuskan setiap aktivitas moneter harus terkait dengan sektor real dan berjalan seimbang dengan sektor real tersebut. Sedangkan ekonomi kapitalisme yang berbasis moneter mengkonsepsikan sektor real selalu terpisah dengan sektor moneter, sehingga yang terjadi adalah uang yang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa yang tersedia. Akibat keterpisahan itu, maka arus uang atau moneter berkembang dengan cepat, sementara arus barang di sektor real semakin jauh tertinggal. Keterpisahan tersebut menjadikan sektor moneter dan sektor real menjadi sangat tidak seimbang. Selanjutnya adalah maraknya kredit derivatif. Krisis ekonomi yang paling muncul pada saat ini adalah kredit derivatif. Karena kredit derivatif ini sebagai instrumen keuangan yang dominan, merupakan pemicu kerusakan dan krisis ekonomi global. Menurut data Morgan Stanley, nilai kredit derivatif pada tahun 1998 hanya 500 triliun. Namun pada Desember 2002 ditaksir sudah mencapai 24.000 triliun. Suatu kenaikan yang luar biasa, yakni sebesar 47.000% atau 4.700 kali lipat hanya dalam 4 tahun. Transaksi derivatif ini umumnya tidak begitu dipahami oleh orang umum atau bahkan investor sekalipun. Transaksi ini hanya transaksi maya yang dikaitkan dengan aktiva keuangan. Demikian pula transaksi future trading seperti forward yang merupakan spekulasi tentang kejadian di masa yang akan datang. Ini juga sangat laris dipraktikkan dalam bisnis modern. Perekonomian dunia yang digelembungkan oleh transaksi maya tersebut dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota dunia seperti London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Chicago, New York. Transaksi riba yang sangat dominan itu mencapai 99% dibanding transaksi real yang dianjurkan Islam. Menurut data, diperkirakan transaksi maya di pasar uang dunia mencapai 750 triliun dolar dalam setahun. Sedangkan kegiatan perdagangan dan jasa dari sektor real hanya 7,5 triliun dolar. Dengan demikian pertumbuhan uang demikian cepat, tapi dia bagaikan gelembung saja. Seringkali gelembung ini pecah yang mengakibatkan krisis di mana-mana, termasuk krisis Asia yang hingga kini masih terasa. Islam menolak keras, sehingga
macam transaksi money tersebut. Sebaliknya, Islam mendorong globalisasi dalam arti mengembangkan sektorial atau perdagangan nasional, regional maupun internasional. Perkembangan sektorial inilah hendaknya yang menjadi prioritas lembaga perbankan dan asuransi syariah di Indonesia. Dalam agenda Amerika dan Eropa melalui rencana reformasi keuangan yang substansial melalui pertama, mengurangi peran bank besar, yang kedua, mengurangi dominasi transaksi derivatif dan perdagangan ekspektasi mata uang, yang ketiga, memonitor perkembangan utang dan mengontrol pengguna kredit, yang keempat, meningkatkan kerjasama internasional dalam regulasi keuangan. Sejarah dan fakta membuktikan bahwa yang dialami Amerika dan Eropa ini sangat berpotensi besar mengacau balaukan perekonomian. Dalam konteks global, fenomena itu benar-benar mencemaskan banyak pihak karena dia dapat mengancam krisis ekonomi di berbagai negara. Karena itulah perlu segera dilakukan langkah-langkah menuju orientasi yang seimbang sesuai dengan kehendak syariah agar ekonomi tidak kacau balau. Fakta kerusakan ekonomi akibat kepincangan itu telah banyak dikritik dan diratapi oleh para ilmuwan ekonomi kontemporer, baik ekonomi dari barat yang non-muslim maupun para ekonomi muslim. Pakar manajemen berkaliber dunia Peter Drucker, sebagaimana dikutip di Tin Damanhuri, menyebut gejala ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor real sebagai decoupling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya kegiatan bisnis spekulatif, sehingga dunia terjangkit penyakit yang bernama ekonomi balon. Disebut dengan balon karena secara lahir tampak besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk, ternyata dia kosong. Begitulah keadaan ekonomi dunia saat ini. Sementara itu, data-data menunjukkan bahwa lembaga perbankan syariah yang bisa dikenal dengan bank bagi hasil ternyata dalam pembiayaannya masih dominan menerapkan produk murabah yang cenderung bersifat konsumtif. Selanjutnya, krisis ekonomi yang dikutip oleh Abu Derne. Seperti dikutip oleh Abu Derne pada tahun 2005, Alan Greenspan mengemukakan, keserakahan sepertinya telah mencengkram banyak komunitas bisnis di Amerika. Hal ini telah menciptakan insentif semua bagi CEO untuk membuat laporan keuangan untuk menjaga harga saham tetap tinggi. Menurut Abu Derne, tahun 2005 berbagai ledakan kegagalan, kecurangan, kehancuran, skandal korporasi, kecurangan di pasar modal, krisis utang, krisis subprime, mortgage, keuangan dan akuntansi telah membuka borok kapitalisme. Alan menambahkan, kecurangan dan penyelewengan muncul akibat keserakahan manusia dan ini sangat merusak kapitalisme pasar bebas, merugikan investor dan menghilangkan kekayaan dan seterusnya akan merusak tatanan masyarakat kita. Menurut Greenspan, sistem pasar sangat bergantung pada kepercayaan. Ketika badai krisis menghantam ekonomi Amerika, semua perbankan konvensional mengalami goncangan hebat yang membuat seluruh bank konvensional mengalami defisit modal. Kebijakan bunga tinggi yang ditetapkan pemerintah selama krisis berlangsung telah membuat bank-bank mengalami negatif spread atau selisih bunga negatif. Bank-bank harus membayar bunga simpanan lebih tinggi, sementara bunga kredit yang dipinjamkan jauh lebih rendah. Selain itu, kredit macet pun terjadi karena krisis ekonomi. Akibatnya, dalam masa sekitar 1 tahun, 64 bank dilikuidasi dan 45 lainnya bermasalah, sehingga harus masuk dalam BPPN. Akan tetapi, bank-bank Islam yang ketika itu diperankan oleh Bank Muamalat dan sejumlah BPR syariah dapat selamat dari badai krisis itu. Hal ini disebabkan karena bank-bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sehingga tidak dibebani oleh membayar bunga simpanan nasabah sebagaimana dalam sistem konvensional. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Bahkan posisi syair Bank Muamalat ketika itu cukup tinggi, bisa mencapai target yang ditetapkan. Itulah pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.